warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Institut Agama Islam Negeri YIN Madura. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas kelompok di mata kuliah Pendidikan Anak Berbakat dengan dosen pengampu Bapak Khotibul Umam MT. Kami dari kelompok 5 terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. So, langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Oke, saya Nurul Hasanah. Di sini saya akan memandu video presentasi pada kesempatan kali ini. Buat kalian yang ingin mendownload materi ini, link ada di bawah deskripsi. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri Nurul Hasanah dengan NIM 20810921113, Prodi BKPI, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri YIN Madura. Selanjutnya ada Ahsan Afif Maulana dengan NIM 23810910448, Prodi BKPI, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri YIN Madura. Dan ada Anas Nurul Jannah dengan NIM 23810920053, Prodi BKPI, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri YIN Madura. Dan yang terakhir ada Ganesa Nagio Kasanova Sugiarto dengan NIM 23810911103, Prodi BKPI, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri YIN Madura. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang sejarah, karakteristik, dan model identifikasi keterbakatan. Pengertian keterbakatan yang berkembang dari abad ke abad, mulai sebelum abad ke-18 sampai abad ke-20. Pada bangsa Cina 500 sebelum Masehi, yang dikatakan anak yang memiliki keterbakatan adalah mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dalam membaca, kepemimpinan, imajinasi, ingatan, berpikir, dan kepekaan perseptual. Berbeda dengan bangsa Sparta, keterbakatan ditunjukkan kepada mereka yang menguasai seni tempur dan kepemimpinan militer. Kemudian pada bangsa Yunani, keterbakatan ditunjukkan pada orang yang memiliki penguasaan dalam membaca, menulis, berhitung, sejarah, seni, dan kebugaran fisik. Sementara itu di kerajaan Ottoman yang ada di Turki, mengartikan keterbakatan ditunjukkan kepada orang yang paling gagah, paling pandai, dan paling terampil, yang diproyeksikan akan berhasil menduduki jabatan tinggi dalam pemerintahan. Di Indonesia sendiri, keterbakatan diartikan sebagai anak jenius, anak supernormal, anak cemerlang, anak berkemampuan unggul, anak berbakat, anak berkemampuan istimewa, dan anak berbakat istimewa. Pembelajaran untuk layanan pendidikan terhadap anak berbakat ini ada beberapa model yang dapat digunakan, yaitu pengayaan, percepatan, dan segregasi. Pengayaan: dalam model pengayaan ini, anak mendapatkan pembelajaran tambahan sebagai pengayaan. Pengayaan ini dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu sebagai berikut. A. Ada secara vertikal. Cara ini untuk memperdalam salah satu atau kelompok mata pelajaran tertentu. Anak akan diberikan kesempatan untuk aktif memperdalam ilmu pengetahuan yang disenangi, sehingga menguasai materi pelajaran secara luas dan mendalam. Yang B, secara horizontal. Anak diberi kesempatan untuk memperluas pengetahuan dengan tambahan atau pengayaan yang berhubungan dengan pelajaran yang sedang dipelajari. Yang kedua, percepatan. Secara konvensional, bagi anak yang memiliki kemampuan superior dipromosikan untuk naik kelas lebih awal dari biasanya. Dalam percepatan ini ada beberapa cara yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang A, masuk sekolah lebih awal atau sebelum waktunya, atau juga early admission, misalnya sebelum usia 6 tahun, dan catatan bahwa anak sudah matang untuk masuk sekolah dasar. Yang B, loncat kelas, grade skipping atau skipping class, misalnya karena kemampuannya luar biasa pada salah satu kelas, maka langsung dinaikkan kelas yang lebih tinggi satu tingkat, atau dari kelas 1 langsung ke kelas 3. Yang C, yaitu penambahan pelajaran dari
tingkatan di atasnya sehingga dapat menyelesaikan materi pelajaran lebih awal. Yang D. Maju berkelanjutan tanpa adanya tingkatan kelas. Dalam hal ini, sekolah tidak mengenal tingkatan, tetapi menggunakan sistem kredit. Ini berarti anak berbakat dapat maju terus sampai dengan kemampuannya tanpa menunggu teman-teman lainnya. Yang ketiga, segregasi. Anak-anak berbakat dikelompokkan ke dalam satu kelompok yang disebut ability grouping dan diberi kesempatan untuk memperoleh pengalaman belajar yang sesuai dengan potensinya. Mengenai sistem pelajaran pendidikan selain yang telah dikemukakan di atas, ada beberapa sistem dalam pendidikan bagi anak berbakat, yaitu yang pertama, ada sekolah khusus, yang kedua, kelas khusus, dan terintegrasi dalam kelas reguler atau normal dengan perlakuan khusus. Model pertama dan kedua nampaknya banyak menggunakan kritik karena cenderung eksklusif dan elit, sehingga bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Kedua sistem ini hanya bisa dilakukan untuk bidang-bidang tertentu saja. Karakteristik anak berbakat. Karakteristik atau ciri-ciri anak berbakat itu sebagai berikut. Yang pertama, belajar. Ciri-cirinya mudah menangkap pelajaran, ingatan yang baik, perbendaharaan kata yang luas, penalaran tajam, daya konsentrasi baik, ungkapan diri lancar dan jelas, cermat dalam pengamatan, memecahkan masalah, dan cepat dalam menemukan kesalahan. Yang kedua, kreativitas. Ciri-cirinya, dorongan ingin tahu besar, sehingga sering mengajukan pertanyaan dengan baik, memberikan banyak usulan atau gagasan terhadap suatu masalah, bebas dalam menyampaikan pendapat, menonjol dalam salah satu bidang seni, mempunyai pendapat sendiri, dan dapat mengungkapkannya. Tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, daya imajinasinya kuat, orisinalitas tinggi, dan senang mencoba hal-hal yang baru. Yang ketiga, motivasi. Ciri-ciri dapat menghadapi tugas dengan baik, ulet dalam menghadapi kesulitan, tidak memerlukan dorongan dari luar untuk berprestasi, ingin mendalami pengetahuan yang dipelajari di dalam kelas, selalu berusaha untuk berprestasi sebaik mungkin, dapat memperhatikan pendapatnya, tidak mudah melepaskan hal yang diyakini, dan senang mencari dan memecahkan soal-soal. Selanjutnya, yang keempat yaitu psikososial. Ciri-cirinya senang dipilih menjadi pemimpin atau ketua, disenangi oleh teman sekelas, dapat bekerja sama, percaya dalam diri sendiri, mudah menyesuaikan diri terhadap situasi di sekolah, aktif berpartisipasi dalam kegiatan sosial di sekolah, dan senang membantu orang lain. Penjelasan tadi dapat disimpulkan bahwasanya pengertian keberbakatan yang berkembang dari abad ke abad, mulai sebelum abad ke-18 sampai abad ke-20. Pada bangsa Cina, pada tahun 500 sebelum Masehi, yang dikatakan anak yang memiliki keberbakatan adalah mereka yang memiliki kemampuan luar biasa dalam hal membaca, kepemimpinan, imajinasi, ingatan berpikir, dan kepekaan perspektual. Berbeda dengan bangsa Sparta, keberbakatan ditujukan kepada mereka yang menguasai seni tempur dan kepemimpinan militer. Kemudian, pada bangsa Yunani, keberbakatan ditujukan pada orang yang memiliki penguasaan dalam hal membaca, menulis, berhitung, sejarah, seni, dan kebugaran fisik. Sedangkan di Indonesia sendiri, keberbakatan diartikan sebagai anak yang jenius, anak supernormal, anak cemerlang, anak berkemampuan unggul, anak berbakat, dan anak yang berkemampuan istimewa. Karakteristik anak berbakat diantaranya mudah menangkap pelajaran, ingatan yang baik, pembendaharaan kata yang luas, penalaran tajam, daya konsentrasi baik, ungkapan diri lancar dan jelas, cermat dalam pengamatan, memecahkan masalah, dan cepat dalam menemukan kesalahan. Model pembelajaran untuk layanan pendidikan terhadap anak berbakat ini ada beberapa model, diantaranya yang dapat digunakan yaitu pengayaan, percepatan, dan sugresi. Oke, mungkin cukup sekian video presentasi pada kesempatan kali ini. Kami kelompok 5 mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar channel ini bisa berkembang dengan membagikan video menarik lainnya. Saya Nurul Hasanah, thanks for watching and see you.